Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kabarnya baik-baik saja dan sehat semua. Silakan pimpin doa untuk memulai kegiatan hari ini. Baiklah, jika sudah, siapa yang tidak hadir hari ini? Jika hadir semua, hari ini kita akan mempelajari mengenai lanjutan dari pembahasan materi kita kemarin, yaitu mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana serta inventarisasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi baru, kemarin kita kan sudah membahas mengenai pengertian manajemen sarana dan prasarana, terus dari tujuan dari manajemen sarana dan prasarana, terus proses dari pengadaan sarana dan prasarana. Terus yang ketiga yaitu kemarin ada mengenai cara atau upaya yang dapat dilakukan mengenai proses dalam sarana dan prasarana sekolah. Nah, selanjutnya hari ini kita akan membahas mengenai inventarisasi dan yang kedua ada pemeliharaan sarana dan prasarana. Nah, baiklah, kita masuk ke materi hari ini. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu mengenai inventarisasi? Nah, jika tidak, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian dari inventarisasi. Yang pertama, inventarisasi adalah secara umumnya saja dulu ya. Mengenai inventarisasi adalah kegiatan pencatatan dan penyusunan barang yang dimiliki oleh perusahaan, rumah tangga, atau sekolah. Pencatatan dan penyusunan tersebut harus dilakukan sesuai dengan standar operasional sekolah atau standar operasional prosedur yang berlaku. Nah, tentunya dalam proses inventarisasi barang itu terdapat undang-undang yang mengaturnya dari pemerintah. Ada yang tahu peraturannya itu nomor berapa, tahun berapa? Nah, benar, nomor 3 tahun 1971, yaitu tentang barang atau kekayaan milik negara, di mana pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai kegiatan pencatatan atau inventarisasi barang di undang-undang yang tadi, yaitu nomor 3 tahun 1971, di mana kedua instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 10/1976 tentang laporan triwulan mutasi barang milik negara dan tata cara pelaksanaannya. Nah, selanjutnya ada beberapa kegiatan atau kriteria-kriteria barang yang harus dicatat. Yang pertama itu ada dibeli berdasarkan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD, atau anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Kedua, barang tersebut adalah barang yang habis pakai maupun barang yang tak habis pakai. Selanjutnya itu inventarisasi barang itu dilakukan berapa kali dalam setahun? Ada yang tahu anak-anak? Benar sekali, yaitu sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, secara berkala, dan perlu diperhatikan pengurangan ataupun penambahan barang. Hal tersebut dilakukan agar instansi mempunyai data yang akurat agar bisa mempertimbangkan batasan-batasan anggaran belanja yang dikeluarkan oleh sekolah atau perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada tujuan inventarisasi. Yang pertama ada tujuan khusus, yang kedua ada tujuan umum. Di mana secara umum tujuan dari inventarisasi adalah dilaksanakan untuk membantu kelancaran administrasi sebuah perusahaan atau instansi maupun sekolah, dan juga sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap aset negara. Nah, secara umum itu tadi pengertian atau tujuan dari inventarisasi. Selanjutnya mengenai tujuan khusus dari inventarisasi, yang pertama yaitu untuk menertibkan atau menjaga sarana dan prasarana sekolah atau perusahaan yang dimiliki oleh sebuah instansi atau perusahaan maupun sekolah. Yang kedua yaitu untuk memudahkan kegiatan pelaksanaan atau kontrol terhadap penggunaan keuangan negara. Yang ketiga, agar menjadi bahan pertimbangan untuk pengadaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang keempat yaitu agar membantu merencanakan, menyalurkan, pemeliharaan, dan menyimpan aset yang dimiliki instansi, perusahaan, ataupun sekolah.
Yang kelima itu sebagai pedoman untuk menghitung kekayaan yang bersifat material selain uang. Yang keenam yaitu alat untuk mempercepat proses pembuatan laporan yang akan disampaikan kepada atasan. Yang ketujuh, untuk memudahkan perusahaan atau instansi melakukan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana. Yang kedelapan yaitu sebagai bahan rujukan jika terjadi kekurangan pegawai atau pencurian dalam perusahaan, sekolah maupun instansinya tersebut. Yang kesembilan yaitu untuk memeriksa dan mengontrol keluar masuknya barang termasuk barang hibah atau pemberian. Nah, jadi tadi ada 9 tujuan khusus dari inventarisasi barang. Dimana yang pertama tadi ada untuk menertibkan dan menjaga sarana dan prasarana. Jadi dalam sebuah sekolah atau instansi itu kita perlu menertibkan atau meletakkan di mana barang tersebut akan digunakan sesuai dengan kegunaannya atau manfaatnya. Yang kedua itu untuk memudahkan kegiatan pelaksanaan, di mana kita meletakkan barang tersebut tidak harus menyesuaikan dengan keadaan atau lingkungan dari sekolah tersebut atau perusahaan tersebut, sehingga dalam proses inventarisasi atau barang tersebut masuk atau keluarnya itu kita mengetahui dan pihak perusahaan juga mengetahui. Yang ketiga, agar menjadi bahan pertimbangan untuk perusahaan atau sekolah dalam pengadaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana. Jadi di sekolah itu ada bagian yang menguasai atau yang bertugas khusus untuk proses dari pengadaan sarana dan prasarana. Biasanya diserahkan dari kepala sekolah diserahkan kepada wakil kepala sekolah yang di bidang kesiswaan maupun di bidang peralatan sarana dan prasarana. Yang keempat yaitu agar membantu merencanakan, menyalurkan, pemeliharaan, dan menyimpan aset yang dimiliki instansi atau perusahaan, sebagaimana pedoman untuk menghitung kekayaan yang bersifat material selain uang, dimana maksudnya yaitu adalah kekayaan yang dapat dihitung dari sarana dan prasarana itu selain uang, seperti barang, meja, kursi, lemari, alat tulis kantor. Nah, seperti itu kan bisa dihitung dari proses dari inventarisasi tersebut. Yang keenam yaitu untuk mempercepat proses pembuatan laporan yang akan disampaikan pada atasan, di mana dalam inventarisasi tersebut kan kita tahu tuh secara rinci bagaimana proses harga barang ini, harga barang yang kita beli, harga barang yang ada. Jadi mudah untuk menjadi laporannya, untuk membuat proses pembuatan laporannya itu dipermudah, sehingga akan mempercepat kegiatan dari tata usaha untuk menyampaikan kepada kepala sekolah atau atasannya. Selanjutnya itu memudahkan perusahaan atau instansi melakukan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana, di mana di sini untuk memudahkan kinerja atau kerja seorang yang bertugas memantau sarana dan prasarana lebih mudah untuk mengawasinya, karena kan ada laporannya. Jadi kita tahu ada barang berapa yang ada di dalam kantor, berapa barang yang ada di habis pakai, yang masih ada berapa yang tinggal di dalam atau stok yang ada. Jadi kita tahu harus berapa membeli barang yang akan dibeli atau yang sudah rusak akan diganti. Selanjutnya yaitu sebagai bahan rujukan jika terjadi kecurangan pegawai atau pencurian dalam perusahaan atau instansi, di mana dari laporan tadi kan kita tahu, dari laporan inventarisasi tadi kita lihat barang yang ada sekian, sedangkan barang yang ada di lapangan sekian. Jadi jika barang tersebut tidak sama jumlahnya, maka kita dapat melihat kecurangan yang terjadi oleh pegawai atau yang melakukan pengecekan dalam prasarana yang ada di sekolah. Selanjutnya untuk memeriksa dan mengontrol keluar masuknya barang, termasuk barang hibah atau pemberian. Nah, di sini barang yang diinventarisasikan itu tidak hanya barang yang dari sekolah saja, yang dari dana dari pemerintah, namun ada dana pemberian atau dana hibah yang diberikan oleh lembaga tertentu untuk keperluan sekolah atau instansi maupun perusahaan tersebut. Jadi di dalam inventarisasi ini kita terus dapat mengontrol barang yang masuk selain dari pemerintah, yaitu barang yang masuk diberikan oleh pemberian dari perusahaan, organisasi maupun instansi yang akan memberikan dana bantuan kepada kita atau barang bantuan kepada perusahaan kita maupun sekolah kita. Jadi tadi ada berapa jenis tujuan khususnya? Ada 9, yaitu
selanjutnya, inventarisasi harus dilaksanakan baik ketika ada barang yang baru masuk ataupun barang yang baru keluar karena rusak atau tidak dapat digunakan lagi. Nah, misalnya semua itu harus dilakukan secara teliti sehingga diketahui sebagaimana keuangan yang disetujui oleh pimpinan atau pimpinan yang ada di perusahaan itu mengetahui berapa barang yang rusak, berapa barang yang layak dipakai atau yang layak diperbaiki. Nah, selanjutnya yaitu manfaat dari inventarisasi, yaitu pertama, ada informasi data dalam rangka menyusun rencana barang apa yang dibutuhkan sesuai dengan yang ada atau secara lengkap dan akurat. Yang kedua itu menjadi pedoman bagi penyaluran barang. Yang ketiga itu mempercepat proses pemeriksaan barang apabila terjadi sesuatu yang tidak beres. Nah, selanjutnya jika ingin melakukan pencatatan barang, harus ada menyediakan satu buku khusus untuk mencatat semua barang yang keluar maupun masuk. Nah, buku itu tidak buku sembarangan ya. Buku yang kita gunakan itu buku memang khusus untuk barang tersebut. Jadi tidak bisa diacak-acak atau dicampur dengan catatan lain di sekolah atau perusahaan tersebut. Nah, jadi agar lebih mudah, biasanya dalam proses inventarisasi barang itu diberikan apa coba? Diberikan kode. Sehingga pada masing-masing barang itu kita tahu kode, misalnya kodenya 001171533. Nah, itu kode untuk barang kursi, meja, ataupun barang yang tak habis pakai. Sedangkan kode yang untuk barang habis pakai itu kodenya dibedakan. Misalnya tadi kan 1150033. Nah, jadi kalau 1903777 itu untuk barang yang habis pakai. Nah, selanjutnya yaitu materi yang kedua yaitu pemeliharaan, dimana proses dari pemeliharaan sarana prasarana itu diperlukan oleh suatu perusahaan, sekolah maupun instansi. Nah, jadi pemeliharaan sarana prasarana itu tidak hanya untuk perusahaan saja ya, namun instansi juga memerlukan, sekolah pun memerlukan, sangat memerlukan malahan. Nah, pemeliharaan adalah kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang sehingga barang tersebut kondisinya baik dari setiap yang digunakan hingga yang akan digunakan. Jadi pemeliharaan itu mencakup segala daya upaya yang harus terus-menerus untuk mengusahakan agar peralatan tersebut tetap dalam keadaan baik. Nah, jadi anak-anak tadi pengertian dari pemeliharaan adalah kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang sehingga barang tersebut kondisinya baik dan dapat digunakan. Nah, selanjutnya ada tujuan pemeliharaan, di mana pertama tujuannya itu untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan. Nah, hal ini sangat penting yang dapat dilakukan, yaitu dilihat dari aspek biaya, karena untuk membeli suatu peralatan akan jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan merawat bagian dari peralatan tersebut. Nah, maksudnya di sini kita lebih mahal lagi membeli alat yang baru daripada memelihara alat. Jadi lebih baik kita memelihara daripada membeli yang baru. Jika alat tersebut masih bisa digunakan atau dipakai atau diperbaiki, lebih baik diperbaiki daripada beli yang baru. Nah, jadi yang kedua tujuannya itu untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal. Nah, yang ketiga itu untuk menjamin ketersediaan peralatan yang dilakukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur. Yang keempat, untuk menjamin keselamatan orang, siswa, atau tenaga kerja yang menggunakan alat tersebut. Jadi ada berapa tadi tujuannya? Ada 4. Nah, selanjutnya kita masuk ke manfaat pemeliharaan. Manfaat pemeliharaan yang yaitu ada 5. Yang pertama itu jika peralatan terpelihara dengan baik, umurnya akan awet, yang berarti tidak perlu mengandalkan penggantian dalam waktu yang singkat. Pengadaan biasanya dilakukan jika kita sudah mengetahui barang tersebut tidak layak pakai lagi, sehingga kita harus mengadakan penggantian dalam waktu tertentu. Nah, yang kedua itu pemeliharaan yang baik mengakibatkan jarang terjadi kerusakan, yang berarti biaya perbaikan dapat ditekan seminimal mungkin. Nah, sehingga biaya yang kita gunakan untuk memperbaiki barang tersebut tidak terlalu mahal. Jadi kita mencari yang lebih murah. Yang keempat itu dengan adanya pemeliharaan yang baik, maka enak dilihat dan dipandang.
Selanjutnya ada pemeliharaan yang baik memberikan hasil pekerjaan yang baik pula. Nah, jadi yang pertama tadi ada 5 manfaat pemeliharaan. Yang pertama tadi ada peralatan terpelihara dengan baik. Yang kedua, pemeliharaan yang baik akan mengakibatkan jarang terjadinya kerusakan. Yang ketiga yaitu dengan adanya pemeliharaan yang baik, maka akan lebih terkontrol atau terawasi sehingga kehilangan dapat diminimalisir. Yang keempat itu dengan adanya pemeliharaan yang baik, maka enak dilihat dan dipandang. Yang terakhir yaitu pemeliharaan yang baik memberikan hasil pekerjaan yang baik juga. Nah, mungkin hanya sekian materi hari ini. Jadi, Ibu akan bertanya kembali mengenai materi yang Ibu sudah jelaskan tadi. Yang pertama yaitu pengertian dari sarana dan prasarana, pengertian dari inventarisasi sarana dan prasarana. Coba jelaskan kembali salah satu dari anak-anak sekalian mengenai pengertian dari inventarisasi. Salah nggak apa-apa. Nah, inventarisasi adalah kegiatan pencatatan dan penyusunan barang-barang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, rumah tangga, ataupun sekolah. Nah, biasanya pencatatan dan penyusunan tersebut harus dilakukan sesuai dengan standar operasional atau prosedur yang berlaku. Pintar sekali ya, anak ya. Nah, jadi tujuan tadi juga Ibu sudah jelaskan. Ada berapa tujuannya tadi? Ada 9. Nah, yang selanjutnya ada manfaat. Manfaat tadi juga sudah Ibu jelaskan, sudah dicatatkan. Yaitu ada berapa tadi? Ada 5 manfaat dari inventarisasi. Nah, yang tadi pemeliharaan sarana dan prasarana tadi barusan Ibu jelaskan juga kan mengenai pengertian, tujuan, dan manfaat. Jadi silahkan untuk tugas minggu depan anak-anak cari mengenai peraturan maupun prosedur dari pemeliharaan. Jadi undang-undangnya kan ada semua tuh. Nah, jadi silahkan dicari dan dipahami undang-undang nomor berapa saja tentang pemeliharaan, undang-undang nomor berapa saja tentang inventarisasi. Mungkin sekian materi dari Ibu untuk hari ini. Mari kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin dan Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.